Hari demi hari sungguh cepatlah berlalu, apalagi bagiku yang belum juga menikah, apalagi ditambah kawan-kawanku yang lain sudah mulai satu persatu menikah, apalagi melihat Windy mantanku bersama suami pilihan orang tuanya itu. Entah mengapa aku susah sekali move on dari Windy. Jujur saja, saat pacaran dulu sebenarnya aku sudah mulai serius. Windy pun memintaku agar secepat mungkin menikahinya, namun nasib berkata lain, orang tua Windy tak merestuiku, dikarenakan aku yang belum mapan saat itu dan orang tua Windy sudah punya calon untuk Windy yakni seorang tentara. Meski sudah berlalu namun tetap masih teringat saja dalam benakku. Saat di kampung pun aku selalu berusaha menghindar dari Windy, supaya aku tak lagi menatap matanya, karena aku kalau sudah menatap matanya langsung tak berdaya lagi. Dan anehnya pasti saja aku melihat Windy saat di kampung, ya mungkin karena jarak rumah kami yang dekat. Sore itu aku sedang berada di gubuk di belakang rumahku untuk menikmati senja sambil menghisap rokok. Awalnya suasana tenang sekali, karena memang cuma ada aku di situ. Namun tiba-tiba saja perasaanku jadi gelisah. Kurasakan ada seseorang mendekat yang kudengar dari suara langkah kakinya. Saat aku tengok ke belakang, perasaanku makin tak karuan saja. Mau pergi namun seolah kakiku tak mampu melangkah. Akhirnya aku diam di situ saja dan berlagak seolah tegar saja di hadapannya. Setiap langkahnya begitu terasa saat mulai mendekat ke arahku. Sikapku dingin terhadapnya. Aku tak mau ramah terhadapnya. Seperti biasa perkataan yang Windy ucapkan saat di dekatku yakni maaf dan maaf. Maaf Dit, Adit aku minta maaf, ucapnya. Udahlah gak usah minta maaf mulu, biarin semua berlalu. Aku sudah ikhlas, ucapku. Tapi kamu harus bisa cari pengganti aku Dit, biar kamu gak sendiri kayak gini, ucapnya. Kamu urus saja tuh hidup kamu, gak usah urusin aku, kamu pikir semudah ituin, balasku. Aku terkejut saat Windy memelukku, dengan sedikit tangisannya dan air mata yang mulai mengalir dari kedua matanya, aku jadi makin terharu dibuatnya tak sadar aku pun jadi ikut terbawa suasana. Tetapi entah setan mana yang merasukiku tiba-tiba muncul ide liar di dalam benakku. Amarah yang selama ini terpendam harus aku lampiaskan. Apalagi saat kurasakan pelukan hangat Windy aku pun juga membayangkan bagaimana wanita yang kucinta ini bisa tidur dengan pria lain dan sudah punya anak. Aku pun jadi makin liar saja. Hal yang dulu belum sempat aku lakukan harus aku lakukan apalagi suasananya mendukung sekali. Pikiran piciku itu pun akhirnya memenuhi dan mengendalikan pikiranku. Windy nampak mulai sadar gelagat aneh dariku. Namun sebelum ia melepaskan pelukannya, aku sudah membaringkan tubuhnya. Windy nampak berontak saat aku memulai aksiku. Tolong Windy, kali ini saja ya tolong, ucapku, lepasin aku Dit, kamu jahat Dit sama aku, ucapnya. Indah tolong, kali ini saja sebentar aja gak lama kok, ucapku sedikit pasrah karena Windy terus aja berontak. Windy tak berkata namun ia menghentikan gerakan melawannya. Kini Windy pun terdiam saja. Aku tahu kalau ini lampu hijau untukku, kulihat air mata kembali menetes dari matanya namun aku sudah kepalang tanggung hingga aku lanjutkan seranganku. Kebetulan ia hanya pakai daster jadi dengan mudahnya aku melakukannya. Seperti orang yang kelaparan setiap jengkal aku nikmatin, terutama bukit kembar serta meki yang berbulu tipis itu. Aku sudah tak perhatikan lagi lokasi sekitar, kini aku cuma fokus saja melakukan itu sama Windy. Sebelum rudalku yang beraksi, dengan penuh emosi aku obok-obok gelas Windy itu. Nampak terdengar di telingaku suara yang tak asing kala itu. Karena sudah tak sabar, akhirnya aku tancapkan juga rudalku ini. Windy nampak diam saja sedari tadi, karena sudah dipenuhi emosi berlebih jadi aku sudah tak bisa mengontrol tembakanku yang makin brutal ini. Gerakannya cepat dan cenderung kasar, bahkan Windy sampai-sampai menggigit pundakku karena saking brutalnya tembakanku. Setelah sekitar 10 menitan, aku rasakan aku hampir mencapai puncak, hingga aku makin brutal saja di setiap tembakan. Aku sungguh tak tahan menahan ini lagi hingga akhirnya aku tumpahkan peluru di dalam gelas Windy dengan gerakan menekan rudalku dalam-dalam sambil ku pegang erat. Windy nampaknya ingin melepaskan rudalku saat rudalku melepaskan tembakan. Namun apa daya ia nampaknya juga ikut serta hingga akhirnya ia cuma bisa terkapar menerima tembakanku ini. Dan cerita pun selesai. Jangan lupa di subrek channel ini.